betapa dosanya kita kalau sampai kita durhaka pada orang tua, khususnya pada ibu. Coba ini bagi ibu-ibu yang merasakan, yang pernah merasakan hamil, betapa sebetulnya pengorbanannya itu luar biasa. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya, seorang ibu dianjurkan untuk menyusui bayinya ini dengan air susu ibu. Kalau bisa sampai 2 tahun. Karena kalau kita ingat bahwa air susu ibu ini sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan si anak itu sendiri. Dan secara medis ini pun sangat baik sekali. Maka benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Yang artinya kurang lebih adalah, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi petunjuk Al-Quran ini adalah pasti benarnya. Maka kalau kita bisa melakukan itu, menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Dengan asupan gizi dari ibunya sendiri. Dari susu ibu. Yang membuat pertumbuhan si anak ini. Maka yang paling kita bisa pahami di sini adalah pasti adanya kedekatan seorang tua kepada anaknya, seorang ibu pada anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si anak ini akan tumbuh berkembang dengan gizi, dengan nutrisi yang sangat baik dari ibunya langsung. Maka memang benar, sebaiknya kalau mampu sampai 2 tahun. Tapi kalau dia mampu, tetap kita harus, seorang ibu harus menyusui anaknya walaupun beberapa saat. Pada prinsipnya semakin lama sehingga sampai 2 tahun itu adalah satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala supaya anak itu menjadi anak yang kuat, anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang sehat. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Selanjutnya adalah mulai sejak dini, mulai sejak bayi, orang tua haruslah mulai mendidik anak-anaknya. Walaupun mulai sejak bayi. Coba kita lihat, kita perhatikan. Ya. Seorang ibu, seorang ayah, walaupun anaknya masih bayi, sambil digendong-gendong, sambil disusui. Walaupun anaknya ya jelas tidak ngerti, mesti diceritain, ngomong, ya, disendaguroin, diajar ngomong, kadang-kadang walaupun udah mudeng, ya kan. Ini sebetulnya adalah salah satu cara mulai dari bayi ini kita mengajarin anak-anak kita, ditimang-timang. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Selanjutnya juga disunahkan. Bahkan ini adalah sunnah muakkad. Yang artinya mendekati kewajiban. Jadi kalau kita ngomong sunnah muakkad itu adalah hukum yang mana kalau ini dilakukan
itu hukumnya adalah sunnah muakkad, mendekati kewajiban. Yaitu apa? Bagi orang tua yang mampu, ini pada hari yang ketujuh, mengakekahkan anaknya. Akekah itu adalah menyembelih hewan kurban sebagai akekah untuk anaknya. Kalau mampu, kalau kita punya anak laki-laki, dengan 2 ekor kambing. Tapi kalau nggak mampu, boleh juga 1 ekor kambing. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anaknya perempuan, ya hanya 1 ekor kambing. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Dan di hari ketujuh ini, si bayi ini juga dikasih nama, sekaligus juga dicukur rambutnya. Dan yang perlu kita ketahui, bahwa memberi nama itu juga sangat penting buat si anak, dan penting juga buat orang tua memberi anak yang bagus, memberi nama anak yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita asal-asalan memberi nama anak, nanti akibatnya adalah anak itu sendiri yang mungkin saat dewasa nanti, saat remaja nanti, dia akan malu dengan sebutan yang diterapkan pada dirinya. Di samping itu juga, memberikan nama itu adalah juga merupakan doa. Jadi kalau kita asal-asalan memberi nama ini, maka sangat sayang sekali. Belilah nama yang bagus, belilah nama yang baik. Supaya nanti anaknya itu juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Dan juga anaknya itu nanti ke depannya juga tidak merasa minder, tidak merasa malu. Coba kalau kita kasih nama yang asal-asalan, misalnya Congek, apakah nanti anaknya merasa bangga dikasih nama Congek? Monggo, yang namanya nama itu bebas, apa saja. Yang penting namanya itu bagus untuk diucapkan, bagus untuk didengarkan, nah iso keren. Tapi tentunya yang mengandung makna supaya membawa berkah, membawa nantinya hikmah kepada anak itu sendiri, supaya sesuai dengan harapan daripada orang tua juga, supaya anak itu menjadi anak yang soleh maupun soleha. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum tada'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Disinilah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, yaitu nanti pada saat yaumul qiyamah, kita ini dipanggil oleh Tuhannya dengan nama-nama, namamu dan juga nama ayah-ayahmu. Wa ahsinu asma'akum, maka buatlah nama yang bagus untuk anaknya kita. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia, memberikan nama, kemudian mencukur rambutnya, kemudian kita juga memberikan akekah atau mengorbankan hewan kurban. Yang maksud kurban di sini adalah akekah, untuk akekah. Ini disunahkan. Bahkan sunahnya adalah sunah muakkad, khususnya adalah untuk akekah, yaitu pada hari yang ketujuh. Nah,
Kalau kita ingat dengan apa yang dianjurkan oleh Tuhan kita, oleh Rasul kita, tentu sebagai orang tua akan berusaha sekuat tenaga, akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun kadang-kadang, walaupun kita sudah berusaha keras, pada saat kita punya anak, apalagi kalau orang yang baru menikah, ya artinya tuh baru punya anak pertama, mungkin secara ekonomi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin belum mampu untuk melakukan akekah pada hari yang ke-7. Ya enggak apa-apa. Boleh di hari-hari yang lain. Bahkan boleh juga sebelum usia balik. Ini beberapa pendapat ulama yang boleh kita menjadi pegangan. Soal akikah ini nanti akan kita terangkan secara khusus, ya, supaya lebih detail mengenai hukum dan seterusnya. Tapi pada dasarnya bahwa salah satu kewajiban atau yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, yang ini merupakan adalah sunnah muakkad, adalah akikah. Dan juga harus memberi nama kepada anaknya dulu dengan nama-nama yang baik. Dan juga mencukur rambutnya di hari yang ke-7. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.